Di mana-mana kisah ini saya sampaikan. Mungkin tak sampaikan di sini aku lupa, ya. Ulangi lagi. Rumah saya kan di Toh Kuning. Saya itu setiap pulang dari pondok itu jam 2 siang. Paling nggak jam setengah 3 lah. Kalau jam setengah 3 dulu ya, setengah 3. Sekarang adanya kan jam 3 ya. Setiap saya pulang dari pondok itu mesti saya ketemu sosok seorang ibu yang menggayu sepeda, bawa beronjongan, bukan sepeda motor, sepeda panjang, ontel itu. Dia ngontel, bawa beronjongan, yang pada sore hari dagangannya masih banyak. Ini banyak. Saya penasaran, pada saya tidak mau niat beli, karena saya sering ketemu orang ini di jalan. Saya berniat untuk memberhentikan kendaraan saya. Nih coba beli apalah sama ibu itulah, coba. Karena saya lihat masih banyak. Sehingga saya pinggirkan kendaraan saya, istri saya suruh turun untuk beli. Ya beli sayur apalah. Memang nggak niat beli memang. Tapi niatnya saya beli, bismillah saya sedekah lah sama ibu ini. Karena barangnya masih banyak, beli kerupuk, beli sayur, beli apalah yang bisa dibeli, yang bisa tampak untuk dilihat dibeli. Kok lama sekali, saya penasaran, saya turun sudah dari mobil, anak-anak di mobil, saya turun. Saya tanya diskusi sama ibu itu, Bu, kula lagi sering kepanggil jenengan loh, Bu. Kula lagi mulai saka kerja mesti kepanggil jenengan. Kula lagi penasaran, apa jenengan ini enggak ada putra, ada punya anak atau punya putra dan putri. Wonten Ustaz. Karena saya dapat juga tak Pak, saya pakai sadar. Kan panggil Ustaz saya. Wonten Pak Ustaz, kan ibunya memang pakai jilbab besar Pak. Pakai jilbab besar ibunya. Besar. Wonten Pak Ustaz, lagi nunggu saya di rumah. Ibu ini budalnya jam piro. Kula ini berangkat Ustaz, semampu kula, yang penting kula ini kuat ya. Nyepedan ini. Berangkat jam 11 siang. Tapi sebelum berangkat saya di pasar dulu jualan. Di lapak yang seadanya. Kalau yang punya toko buka ya saya pergi. Jam 9, jam 11 saya keliling. Menjelang sore saya pulang. Oh, seperti itu. Sing jenengan rasane nopo? Wis pokok kula niki tenang, ayem, saged ibadah, mboten gak ada tanggungan, tenang. Tenang gitu kan. Sepenting anak kula itu makmur ya, saged ibadah. Masya Allah ya. Sehingga saya berpikir sakinah, mutmainnah itu sederhana sebenarnya. Sederhana. Di mana orang bisa menikmati ibadah. Sekalipun manusia nggak lepas dari masalah, saya yakin ibu itu punya masalah. Tapi dia tidak mengekspresikan ke orang lain. Dia tutupi dengan usaha dia. Sekalipun usaha itu keuntungannya belum bisa memenuhi apa yang dia inginkan, tapi dia tutupi kesedihan itu dengan kebahagiaan. Masya Allah. Saya belajar dari ibu itu. Ingat kisah ini tak ulang-ulang. Setiap saya ahad pagi dimanapun, ngisi pengajian dimanapun, ini kisah yang inspirasi saya. Oh ternyata kebahagiaan sederhana. Hati bisa jadi sakinah mutmainnah kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana. Jadi kebahagiaan itu bukan ukurannya materi, finansial dunia bukan. Kalau itu Allah hadirkan, itu bonus saja dari Allah. Tapi betapa banyak dan berapa banyak orang yang dikasih perhiasan dunia oleh Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Ibadah lu susah. Gak sempat ibadah sampai. Lebih baik kita itu qanaatu bil qalil, bersyukur dengan yang sedikit, tapi kita bisa menikmati hakikat kehidupan yang sebenarnya, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita persiapkan saat ini dan mulai kita pikirkan. Awake dhewe kesel iki Mas Fajar. Kesel. Semono itu. Pulang kerja, berangkat kerja, pulang kerja. Berangkat kerja menghadapi masalah, pulang kerja menghadapi masalah keluarga dan lain sebagainya. Awake dhewe iki sawang sinawang masuk podo ae bener ya. Podo. Tidak bisa dipungkiri. Tapi bagaimana kepintaran kita menyikapi masalah itu dengan mengekspresikan diri kita sebagai orang yang sabar dalam menghadapi masalah. Ini. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ingat firman Allah ini Al-Imran 139. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sekalipun ayat ini asbabun nuzulnya adalah motivasinya Allah kepada orang-orang
setelah melakukan perang Uhud. Perang Uhud kan itu puncak kesedihan Muhammad dan para pengikutnya itu. Wes menang, kasih itu menang. Karena tergiur oleh harta rampasan. Dan berapa banyak umat Islam terbunuh saat itu. Makanya Allah memberikan motivasi, wala tahinu wala tahzanu. Ya. Janganlah kamu bersikap lemah seperti ini. Janganlah kalian bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi perang Uhud itu adalah taruhan. Mana yang punya iman sebenarnya, mana yang nggak punya iman sebenarnya. Itu setelah terjadinya perang Uhud. Makanya Allah katakan, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar beriman dengan ujian ini, maka engkau orang yang paling tinggi derajatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau menghadapi masalah ya, kita gak bersedih, gak bersikap lemah, sehingga pada saat yang bersamaan derajat kita ditinggikan pada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ini ulama Indonesia yang sudah mendunia. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bukan Syekh An-Nawawi yang sebenarnya buat Riyadhus Shalihin, bukan, ini orang Indonesia. Menerapkan dalam kitab Nasuhul Ibad ya. Humud dunya bidulmil qalbi wa hummal akhirah binuril qalbi. Sedih karena urusan dunia. Ini kan kebiasaan kita ya. Sedih karena urusan dunia, maka hati akan menjadi gelap. Kalau jenengan sedih karena urusan akhirat, maka pada saat yang bersamaan hati bisa makin menjadi terang. Maksudnya kalau kita tertinggal masalah dunia itu seakan-akan kita menjadi orang yang paling terzalimi. Iya betul. Iya. Tapi kalau kita tertinggal masalah akhirat, seakan-akan kita tidak menganggap kita orang kalah. Biasa wae lah. Itu urusan lakum dinukum waliyatin. Nggak bisa. Urusan akhirat ini menjadi satu perhatian. Kalau kita tertinggal urusan akhirat, ya, punyalah komitmen untuk mengejar dari ketertinggalan itu dalam masalah akhirat. Kalau masalah dunia nggak perlu. Kesel. Tonggone dua iki pengen iki. Tonggone dua iki pengen iki. Sudah dikasih sama Allah ini pengen yang ini, nggak akan ada selesainya. Padahal sesungguhnya tasabuk, berkompetisi dalam urusan dunia itu hanya akan melelahkan jiwa manusia. Tapi kalau jenengan tertinggal dalam urusan akhirat, harus melakukan ya, perubahan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Ini kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Jadi kesedihan akan keterpurukan tentang hati dan dunia, bila tidak disikapi dengan ikhtiar dan sabar, akan membuat hati semakin sedih dan gundah gulana. Jadi garis bawahnya adalah, atau tanda kutipnya, kalau datang ujian, sikapi dengan ikhtiar dan sabar. Ini judulnya di sini yang tepatnya. Kalau datang ujian, sikapi dengan ikhtiar dan sabar, supaya kita tidak larut dalam kesedihan. Namun sebaliknya, kesedihan karena perkara-perkara ukhrawi atau akhirat akan menjadikan hati semakin bersih dan jernih. Karena dengan kesedihan itu dia semakin dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimanakah Islam memberikan solusi untuk menghilangkan kesedihan? Islam itu agama yang adil. Apa dalilnya? Yang kemarin kita bacakan. Inna ma'al usri yusra. Apakah Allah akan berkhianat dengan firman-Nya? Tentu tidak. Enggak akan. Karena nas Al-Quran mengatakan ya, di balik kesedihan ada jalan keluar. Di balik kesusahan ada solusi. Sehingga sebesar apapun masalah kita, Islam telah memberikan solusi. Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan supaya kita gak gampang sedih karena masalah, karena ujian yang bertubi-tubi ini. Ada amalan yang dapat dilakukan. Yang pertama, munculkan sebuah pernyataan, saya gak boleh bersedih. Tapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 40. Ya. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apakah juga Allah akan mengingkari firman-Nya? Tentu tidak. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih,
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Artinya bersama dengan kita. Jadi amalan tidak bersedih itu sudah merupakan amal. Sehingga dengan kita tidak bersedih akan mengangkat derajat kita karena Allah menyertai kita. Jadi amalan yang pertama apa Pak? Supaya kita lepas dari kesedihan. Gak boleh sedih itu sendiri. Karena Allah katakan la tahzan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, itu orang-orang beriman. Terus amalan yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. InsyaAllah. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Ini amalan-amalan yang bisa menghilangkan kesedihan atau kegundahan. Yang kedua tadi, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kata Allah, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka niscaya tidak akan ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka akan bersedih. Jadi monggo Pak, mulai kembali lagi dekat dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sumber bacaan, sumber inspirasi, sumber motivasi dalam kehidupan kita. Karena bisa dipastikan kalau kita tarik benang merahnya, kita ini banyak masalah bisa jadi jauh dari Al-Quran. Jangan masalah sendirilah. Karena ini sebuah kepastian. Karena Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang bisa memberikan jalan solusi bagi masalah kita adalah Al-Quran. Tidak sekedar membacanya, tidak sekedar menghafalnya, tidak sekedar berinteraksi dengan membaca dan menghafalnya, mengamalkannya dengan semampu kita itu merupakan profesi yang luar biasa. Intinya adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Yang ketiga, meneliti atau mengikuti jalan para nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 35, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa? Yaitu orang-orang yang bertakwa dan melakukan perbaikan. Ketakwaan kita itu bisa semakin membaik kalau kita mengikuti petunjuk Rasulullah. Perbaikan diri kita ini akan semakin baik dan indah kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya sudah terlalu banyak risalah para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW yang menghantarkan umatnya pada ketakwaan dan perbaikan diri, termasuk amalan-amalan yang bisa mengatasi kesedihan. Artinya selalu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jangan cari jalan sendiri. Karena hakikat jalan kehidupan ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, ini penting juga, konsisten dalam amal. Supaya kita terhindar dari kesedihan, istiqomah. Ojo angin-anginan. Lah serak. Yo ibadah lah, gak serak ibadah. Gak boleh. Karena yang bisa menepis kesedihan dari masalah adalah konsisten dalam amal. Artinya adalah istiqomah. Makanya seseorang dengan nilai keistiqomahan yang tinggi akan selalu mampu untuk konsisten dalam melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya. Jadi istiqomah ini penting. Sesuatu yang gak bisa kita nafikan. Jadi amalan yang pertama untuk menepis kesedihan sebagaimana Islam memberikan solusi. Yang pertama, jangan bersedih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat kita dengan ikhtiar dan kesabaran kita. Yang kedua adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Terus dekat dengan Al-Quran.
kita mampu interaksi kita dengan Al-Quran, lakukan. Yang ketiga adalah meniti jalan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah konsisten dalam amal atau istiqamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan motivasi, wawasan keilmuan atau keislaman kepada kita. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, yang lebih bisa untuk sabar kembali dalam menghadapi ujian dan masalah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.